Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handi Chandra Lupito. Saya umur 20 tahun, asal Bandung. Kuliah di Institut Teknologi Bandung, jurusan Matematika FMIPA. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang logaritma. Langsung aja ke materi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang logaritma. Logaritma merupakan materi kelas 10 Matematika IPA yang merupakan materi dasar dari salah satu materi dasar dari matematika. Jadi kedepannya mungkin akan banyak bertemu dengan logaritma. Nah, sebenarnya logaritma itu apa? Logaritma itu adalah sebuah subbab di matematika yang berhubungan dengan eksponen. Jadi ini tuh merupakan salah satu penerapan eksponen. Kalau eksponensial itu kan kita membahas akar dan pangkat. Sama halnya dengan di logaritma, kita akan bahas tentang akar dan pangkat juga. Namun bedanya, logaritma itu berfungsi untuk mencari pangkat. Jadi, ada bentuk umum dari logaritma. Bentuk umumnya itu A log B sama dengan C. Ini tuh artinya B sama dengan A pangkat C. Jadi, logaritma itu berfungsi untuk mencari pangkat. Nah, mungkin harus pakai contoh soal 2 log 8. Logaritma itu bisa dibaca kayak gini. 2 log 8, artinya 2 log itu mencari pangkat. Jadi, bisa kita misalkan 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Jawabannya adalah 3. Jadi, 2 log 8 itu 3. Contoh lain, 3 log 9. 3 log 9. 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Jawabannya 2. Jadi 3 log 9 itu jawabannya 2. Nah, selanjutnya misal bentuk-bentuk ini tuh bisa diubah jadi bentuk yang sebelah kanan ini nih. Jadi yang tengah itu 8 sama dengan yang atas 2, yang sebelah sama dengan itu 3. Dan 2 pangkat 3 emang beneran 8. Sama halnya yang ini, 9 sama dengan 3 pangkat 2. Dan emang benar, 9 itu 3 pangkat 2. Mungkin itu contoh yang paling dasar. Ada juga contoh misalkan 3 log X sama dengan misalkan 1. 3 log X sama dengan 1. Kita disuruh cari nih, berapa nilai X-nya. Nah, ini bisa kita cari. Jadi, pakai rumus yang ini. Ini itu rumus dasar, rumus bentuk umum. Nah, yang di tengah itu X sama dengan angka yang di atas, di sini 3, pangkat angka yang sendirian, 3 pangkat 1. Jadi, X-nya sama dengan 3. Nah, bentuk dari ini itu bertujuan untuk soal-soal yang seperti ini. Selanjutnya, logaritma punya sifat-sifat. Jadi kita akan bahas sifat-sifat logaritma. Sifat dari logaritma itu ada beberapa. Ada lumayan banyak. Dan ini tuh harus dihafalin dan harus banyak latihan soal. Nah, yang pertama, sifat utama itu kalau misalkan ada suatu bilangan, berapapun bilangan itu, kalau dia log 1, dia hasilnya 0. Dengan syarat bilangan itu tidak boleh 0. Jadi 2 log 1, 3 log 1, 4 log 1 dengan syarat bukan 0 log 1 itu dia hasilnya pasti 0. 2 log 1, 0. 3 log 1, 0 dan seterusnya. Lalu yang kedua, kalau ada suatu bilangan di log dengan bilangan itu sendiri, dia hasilnya 1. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, kalau ada dua buah bilangan, 2 buah log, kita jumlahin, ini bisa digabung dengan syarat angka yang atasnya ini harus sama. Jadi kalau dia angka atasnya 3,
ininya 3, ini juga harus 3. Harus sama pokoknya. Nah, ini bisa kita gabung. Jadi, kalau misalkan dia dijumlah, dia jadi kali B dikali C. Contohnya 2 log 2 ditambah 2 log 8. Angka di depannya sama nih, sama-sama 2. Bisa kita gabung. Jadinya 2 log, karena dia dijumlah, ditambah, digabung, jadi kali. 2 dikali 8, hasilnya 16. Jadi 2 log 16. 2 log 16 artinya 2 pangkat berapa hasilnya 16? Jawabannya 4. Nah, itu mungkin contohnya. Terus bisa juga kita langsung jumlahin kalau di soal ini. Jadi 2 log 2 itu 1. 2 log 8 itu 3. Jadi 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi ya ini sama aja, mau pakai cara langsung ditentuin hasilnya. 1 tambah 3 jadi 4 boleh. Mau digabungin 2 kali 8 16, 2 log 16 jadi 4 juga boleh. Selanjutnya, kalau dikurang. Tadi kita udah bahas kalau misalkan dia ditambah. Jadi kalau misalkan dikurang, itu sama aja. Misalkan A log B dikurangin A log C. Syaratnya pun sama-sama angka di depannya harus sama. Ini bisa kita gabung. Kalau misalkan dia tadi ditambah dia jadi kali, kalau dikurang dia jadi bagi. Yang kiri dibagi yang kanan. Nah, mungkin contohnya 2 log 16 dikurangin 2 log 8. Ini karena dia dikurang, angka di depannya sama. Bisa kita gabung jadi 2 log 16 dibagi 8. 16 dibagi 8 itu hasilnya 2. 2 log 2 hasilnya 1. Kalau mau pakai cara langsung, 2 log 16 itu 2 pangkat berapa hasilnya 16? Jawabannya 4. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Jawabannya 3. 4 dikurangi 3, ujung-ujungnya hasilnya sama-sama 1. Gitu. Itu sifat yang keempat. Selanjutnya, sifat yang kelima. Sifat yang kelima berhubungan dengan perkalian. Jadi selain tambah, kurang, ada juga sifat dalam perkaliannya. Kalau misalkan ada 2 buah log, A log B. Nah, beda dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan, angka di depannya harus sama. Tapi kalau perkalian, malah belum tentu sama. Tapi ada syaratnya lagi. Syaratnya itu angka yang bertemu ini, angka yang ketemu, dia harus sama. Jadi misalkan 2 log 3 dikali 3 log 5. Nah, itu baru bisa digabung. Kalau misalkan 2 log 3 dikali 5 log 10. Nah, itu angkanya nggak sama. Angka yang ketemunya itu nggak sama, jadi nggak bisa. Mungkin nanti di akhir bakal aku kasih contoh. Nah, ini kalau misalkan dia sama gini, ketemu, terus dia dikali, dia bisa digabungin. Jadi yang samanya kita hilangin aja. Sisanya jadi A log C. Contohnya 2 log 3 dikali 3 log 4. Ini angkanya sama-sama 3 nih yang ketemu. Ini tuh dengan kata lain mungkin bisa kita bilang dicoret. Kita coret, jadi sisa 2 log 4 gitu. Jadi jawabannya 2 log 4. 2 log maaf. Jadi jawabannya 2 log 4. Kita tulis ke bawah. 2 log 4. Oke. Itu sifat yang ke-5. Nah, sifat yang ke-6, ini kita bakal bahas sifat tentang perpangkatan.
Sifat yang keenam, kalau misalkan ada dua buah, ada log, maaf, kalau misalkan ada log A log B, nah tapi si A-nya ada pangkat M di sini, si B-nya ada pangkat N. Nah, pangkat di sini tuh bisa kita majuin. Pangkat yang di belakang maju jadi kali, pangkat yang di depan maju jadi bagi. Jadi ini bisa kita, pangkatnya itu intinya bisa dimajuin gitu. Karena udah dimajuin, pangkatnya nggak usah ditulis lagi. Jadi pangkat yang angka di belakang ini kita majuin jadi kali. Pangkat yang di depan ini kita majuin jadi bagi. Terus sisanya tinggal ditulis A log B. Pangkatnya nggak usah ditulis lagi karena udah dimajuin. Contohnya 2 pangkat 2 log 8. 2 pangkat 2 log 8. Nah, 2 pangkat 2 kita tetap biarin 2 pangkat 2 log 8 itu bisa kita tulis 2 pangkat 3. Jadi pangkat yang di sini kita majuin jadi kali, jadinya 3. Yang ini pangkat sini 2. Kita majuin jadi bagi, 3 per 2. Sisanya 2 log 2. 2 log 2 pakai sifat yang ini, karena dia sama, hasilnya 1. Berarti jadinya jawabannya 3 per 2 dikali 1, yaitu 3 per 2 aja. Gitu. Itu ke sifat yang berpangkatan. Ada juga sifat seperti ini. Kalau misalkan ada bilangan log nih, A log B. Ini bisa kita ganti jadi pembagian 1 per B log A. Jadi kalau misalkan ada A log B dijadiin 1 per, itu bisa. Kalau misalkan asalnya A log B dibalik, dia jadi B log A gitu. Jadi angkanya juga ikut dibalik. Selain dijadiin 1 per, angkanya ikut dibalik. Contohnya misalkan 2 log 4. 2 log 4 ini bisa kita ubah jadi 1 per, tukeran angkanya 4 log 2 gitu. Jadi angka 4 sama 2-nya tukar posisi. Itu sifat yang ke-7. Selanjutnya sifat yang ke-8. Sifat yang ke-8, kalau misalkan ada bilangan log mirip kayak yang tadi, kalau misalkan tadi jadiin 1 per, sekarang dijadiin pembagian. Log B dibagi log C. Nah, dibagi log A. Jadi angka yang di kanan itu jadi yang di atas, yang di kiri dia jadi di bawah, tapi dia ujung-ujungnya sama di kanan. Nah, angka yang di depannya bebas asalkan dia sama. Jadi misalkan contohnya 3 log 5. 3 log 5. Nah, ini tuh bisa kita ubah jadi 2 log 5 dibagi 2 log 3. Jadi bisa kita pecah angka yang di depan. Angka yang di depan di sini 3. Dia jadi angka yang di bawah sini nih. Angka yang di atas ini dia angka yang di belakang. Nah, gitu. Jadi angkanya sama-sama di belakang, tapi angka yang di belakang sini dia jadi angka yang di atas, yang di sini jadi angka yang di bawah. Gitu aja bedanya. Nah, angka yang depan ininya bebas, mau 2, mau 3, mau berapapun asal dia sama dan dia nggak 0 gitu. Terus ada lagi sifat kalau misalkan ada log kayak gini. Log dari log A. Jadi angka di depan ini nggak ada. Nah, kalau misalkan angka di depan nggak ada itu sebenarnya dia ada angka 10. Jadi dia sama dengan 10 log A gitu. Jadi kalau angka 10 itu bisa kita hilangin tanpa harus ditulis apapun. Misalkan contohnya log dari 100. Log 100. Nah, ini tuh sama aja kayak 10 log 100. 10 pangkat berapa hasilnya 100? Jawabannya 2 gitu.
Terus ada lagi sifat yang terakhir, kalau misalkan ada sebuah bilangan nih, misalkan bilangannya A, terus dia dipangkatin sama A log B, dia hasilnya sama dengan B. Dengan syarat si bilangan yang dipangkatinnya sama angka di depan lognya, itu dia sama. Contohnya, 2 pangkat 2 log 4. Nih, angkanya sama-sama 2. 2 pangkat 2 log. Nah, karena dia angkanya sama, hasilnya yang belakang. Jadi jawabannya 4. Gitu. Jadi, sekian pembahasan tentang logaritma. Terima kasih.